Oke, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yo yo yo. Oke, dan sekarang kita mau lihat-lihat men ya komentarnya dari netizen di Korea ya mengenai Mega nih ya yang sampai sekarang masih belum datang ke Korea guys ya. Karena kita tahu sendiri nih kalau Mega nih sudah mengikuti turnamen Kapolri Cup ya untuk mewakili Polda Jatim guys ya. Ya walaupun Meong kemarin nontonnya ya waktu Jatim versus Jateng men ya. Ini Mega kayak nggak serius nih mainnya men ya. Ya mungkin sambil jaga kondisi badan lah men ya, jangan sampai nanti cedera nih sebelum filik dimulai gitu guys ya. Kan itu akan sangat merugikan gitu guys ya. Oke, jadi seperti apa nih komentar lebih lengkapnya men ya, tonton sampai selesai karena ini menarik nih untuk kita bahas ya. Jangan lupa nih untuk di subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyalain loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, jadi guys ya, semua komentar ini yang ambil dari situs The Co ya. Jadi buat yang belum tahu ya, The Co ini adalah situs komunitas netizen Korea men ya. Dan cuman hanya bisa dipakai oleh netizen Korea men ya, karena harus menggunakan nomor HP Korea nih kalau mau buat akunnya gitu ya. Jadi yang bisa pastikan mungkin 98% lah yang komentar di sini adalah orang-orang asli di Korea gitu ya. Dan gak cuma ngebahas tentang olahraga ya, di sini juga ngebahas tentang politik, yang ngebahas tentang selebriti, tentang idol, semuanya lah men ya. Jadi buat teman-teman yang mau ngecek boleh nih langsung ke situs The Co ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih komentar yang pertama ya. Kenapa Mega belum juga datang ya? Sejujurnya Bukilik datang terlambat karena menunggu panggilan dari timnas ya. Sedangkan Mega turnamennya sudah selesai dan sekarang hampir bulan September. Dan kalian memberinya liburan hanya karena dia bermain bagus di musim lalu. Ya, bahkan dia harus berlatih resif sekarang. Hahaha, aku takut orang-orang akan menganggap dia akan digantikan musim depan jika tetap seperti ini. Tapi aku benci jika harus memikirkannya. Mungkin akan lebih baik untuk mencari hitter yang bisa melakukan resif nih. Oke ya. Dan sekarang kita lihat nih beberapa replaynya men ya dari postingan ini ya. Yang pertama ya, semua sayap yang bisa melakukan resif sudah pergi ke tim lain ya. Jadi aku harus merubah secepatnya atau mencari OH dari tryout nih ya. Jadi kalau aja nih di musim nanti Mega atau Bukilik ini tidak melakukan resif dengan baik ya, mungkin nih salah satu pemain akan digantikan men ya. Entah itu Mega atau Buki nih untuk diambil dari pemain tryout lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua ya, aku rasa ketika kita mendapatkan giliran kedua saat tryout adalah hal yang buruk ya. Yang ketiga nih ya, dia sudah berlebihan ya, menyebalkan melihatnya bermain di Liga Indonesia saat off season. Dan mungkin dia akan datang tepat sebelum season dimulai. Oke, lanjut. Oke, yang kelima ya. Aku rasa lebih baik untuk melatih Pyeong Seungju atau Haemin untuk melakukan resif ya, dan Bukilik sebagai opposite nih. Jika mau menggunakan Mega, kamu bisa menggunakannya setelah ronde kedua ya, setelah dia belajar melakukan resif nih. Aku tidak percaya membuat Bukilik melakukan resif nih ya, jadi kemungkinan kalau misalnya Mega nih masih belum bisa melakukan resif ya, maka kemungkinan Mega baru akan dimainkan secara reguler ya, itu di ronde kedua men ya. Jadi di bulan November gitu ya, kan ronde 1 bulan Oktober gitu ya. Oke, lanjut ya. Yang keenam ya, bukankah dia sedang bermain di kompetisi? Ya, kemudian yang ketujuh nih, belum pasti Mega akan menjadi opposite ya. Jika dia melakukan resif, itu akan merusak 100% permainan di tengah ya. Kemudian yang ke-8 ini adalah replyan dari komentar yang ke-6 tadi guys ya. Jadi sudah selesai nih kompetisinya di tanggal 11 kemarin ya untuk di Sea Filik gitu ya. Kemudian komentar yang 9 ini adalah balasan dari komentar yang ke-6 juga ya. Belum pasti juga Bukilik akan menjadi opposite gitu. Lanjut nih. Keduanya akan bergantian ya, namun sekarang Bukilik sedang berlatih untuk melakukan resif ya. Lanjut yang ke-11 ya, mereka seharusnya bermain di VTV Cup ya, tapi tim Indonesia tidak jadi ikut. Aku rasa sebentar lagi dia akan datang nih. Waduh, dia nggak tahu nih kalau Mega sedang bermain di Kapolri Cup gitu ya. Yang ke-12 ya, jika harus memilih ya, sejujurnya Bukilik akan lebih baik daripada Mega nih sebagai opposite ya. Dan ini pun yang setuju gitu ya. Lanjut nih yang ke-13 ya, dampak dari fans Indonesia tahun lalu yang membuat tim bahkan tidak memikirkan pemain lain selain Mega. Hahaha, mereka tidak peduli dengan komposisi ya, tetapi hanya memikirkan follower, view, dan promosi produk karena popularitasnya di Indonesia. Waduh, kena sentil gitu ya. Oke, dan ini ada postingan yang kedua ya, dari fans Gingseng lagi nih bro, kita baca ya. Aku bisa gila ya, karena jika akan menggunakan Mega, dia harus dilatih 1 bulan ini sebelum liga dimulai ya. Dia belum datang karena bermain di kompetisi negaranya. Ya, jika ingin review tentu saja Mega nih, bukan Buki. Ya, jadi menurutnya kalau misalnya ada yang diganti ini ya, jadi menurutnya nih Red Spark akan mengganti Mega nih, bukan Bukilik gitu guys ya. Tapi walaupun kamu akan berlatih sekarang ya, apakah cukup nih waktu 1 bulan untuk belajar resif ya? Itu tidak masuk akal.
Setelah musim lalu, dia tidak istirahat nih dan langsung bermain di liga negaranya dan di tim nasional. Akhirnya aku rasa kita membuang kesempatan untuk memainkan dua pemain luar nih ya, saat tim lain dapat memainkan dua orang sekaligus. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Oke, jadi menurutnya ya, Mega sama Bukilik ini tidak mungkin akan dimainkan secara bersamaan men ya. Mungkin Mega nih yang jadi starting atau mungkin Bukilik nih yang jadi starting gitu guys ya. Dan kita lihat nih beberapa replaynya ya dari postingan ini guys ya. Yang pertama ya, aku khawatir dengan staminanya ya. Bahkan jika tidak menggunakan Mega untuk resif, aku khawatir tentang bagaimana dia akan menjaga badannya nih ya. Jadi nanti dulu nih ya, memikirkan bagaimana Mega akan melakukan resif ya. Kita pikirkan dulu nih tentang staminanya Mega gitu ya. Oke lanjut nih ya. Yang kedua, aku rasa akan baik-baik saja nih karena Mega masih muda ya. Tapi melihat bagaimana tim nasional kesulitan tahun lalu ya, jadi kenapa kamu tidak datang saja nih ya. Jadi menurutnya nih ya nggak usah lah bermain di timnas ya, datang aja langsung ke Korea gitu men ya. Lanjut nih yang ketiga ya. Yang ketiga ya, kapan kamu akan datang ya? Pemain Asia yang lainnya sudah datang sejak bulan Juli nih dan mulai berlatih ya. Tapi pemain kita yang bahkan butuh untuk latihan resif nih bahkan belum datang nih bro. Waduh. Yang keempat ya, ini sudah 1 minggu nih setelah saya Felix ya, dan dari tanggal 11 ya. Tapi kenapa kamu belum juga datang? Tuh ya. Kemudian yang kelima ya, tidak ya, tapi mengapa Mega belum datang ya? Pemain kota Asia yang lainnya sudah datang bahkan sejak 2 bulan yang lalu. Oke ya, jadi itu postingan yang kedua men ya. Kita lanjut nih ke postingan yang ketiga bro ya. Kita baca nih dari fans yang gingseng lagi nih bro ya. Sebelumnya kamu bahkan tidak pernah melakukan resif ya. Lalu bagaimana nih pressure yang kamu hadapi saat harus melakukan resif sekarang? Oke. Nah, kamu harus mulai terbiasa untuk melakukan resif dan hitting ya. Jika itu tidak berhasil, maka hanya akan ada 2 orang pemain Korea yang akan melakukan resif nih bro ya. Jadi kan biasanya men ya, untuk resif itu ada 3 orang men ya. 1 dari libero dan 2 dari outside hitter men ya. Jadi kalau misalnya Mega atau Bukilik ini tidak bisa melakukan resif ya, jadi cuma ada 2 orang pemain nih yang ditugaskan untuk melakukan resif gitu bro ya. Oke, dan kita lihat men ya, beberapa replaynya men ya dari postingan ini ya. Yang pertama ya, Noran dan Hemin atau Noran dan Seungju ya. Sejujurnya tidak ada pemain lokal yang resifnya stabil ya. Tapi akan lebih mengkhawatirkan jika membuat Mega atau Bukilik untuk melakukan resif nih. Bahkan Mega belum datang sampai sekarang nih bro ya. Jadi menurut mereka men ya, tidak ada nih pemain lokal dari Red Spark yang bisa stabil nih untuk melakukan resif ya. Tidak itu Noran atau Hemin dan tidak pula Noran atau Seungju nih men ya. Jadi apalagi Mega gitu atau Bukilik gitu guys ya. Jadi ini sangat mengkhawatirkan untuk musim depan gitu ya. Lanjut ya yang kedua nih ya. Walaupun posisi yang lainnya bisa di cover ya. Lalu bagaimana dengan kondisi fisik dari pemainnya? Saat ada 2 pemain yang melakukan 1 tugas ya, sementara ada 1 pemain yang melakukan 2 tugas nih men ya. Jadi kalau misalnya nih Mega sama Bukilik dimainkan secara bersamaan ya, karena kan tugas mereka ini sama men ya. Mega atau Bukilik ini tugasnya itu adalah untuk cetak poin ya, untuk skor gitu men ya. Sementara 1 pemain entah itu Seungju atau Hemi nih akan melakukan 2 tugas men ya. Tugas dia sendiri dan tugasnya Mega atau tugasnya dari Bukilik nih untuk melakukan resif gitu bro ya. Jadi khawatir nih dengan kondisi dari pemainnya ya yang melakukan 2 tugas gitu ya. Oke, yang ketiga ya, jika kamu melihat wawancaranya, sepertinya pemain lokal Korea nih berusaha untuk mengcover area yang lebih luas ya. Sementara setter harus bisa mengumpan bolanya sebisa mungkin ya. Padahal tidak ada pemain yang bisa mengcover area yang lebih luas nih, bahkan termasuk libero kita kan ya. Aku suka dengan Yemesonnya, tapi aku sudah melihatnya melakukan umpan yang buruk saat harus sering berlarian ya. Jika itu adalah strateginya, itu bisa membuatku kasihan nih bro. Oke, jadi di sini sendernya khawatir men ya, kasihan nih dengan Yemeson untuk musim depan ya. Kalau misalnya bola pertamanya atau resifnya nih jelek ya, maka dia harus berlarian nih untuk mengcover bola ya, untuk bisa mengumpan gitu guys ya. Oke lanjut nih ke postingan yang keempat ya, ini dari fansnya gingseng lagi bro ya. Kita baca nih ya. Pada akhirnya salah satu pemain harus menjadi outside hitter ya. Dan sekarang Bukilik sedang berlatih resif untuk pertama kalinya setelah dia berumur 17 tahun ya. Jadi ini udah lama banget Bukilik tidak belajar resif gitu bro ya. Ini terlihat seperti penyalahgunaan kemampuan dari Bukilik nih bro. Waduh ini bener banget men ya. Karena di musim lalu Bukilik ini di top skor ketiga men ya, dengan catatan 935 poin gitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan Bukilik sebagai outside hitter ya, dan dia harus melakukan resif ya, kita akan kehilangan kemampuan sebenarnya nih dari Bukilik gitu bro. Dan itu akan menurut Meong itu akan sangat merugikan juga gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat men ya beberapa replay nih dari postingan ini ya. Yang pertama ya, jika Aposit pandai melakukan resif ya, maka dia adalah orang yang jenius nih bro. Oke. Yang kedua ya, jika dia bisa resif ya, maka kita akan kehilangan kemampuan serangan darinya. Apakah itu akan menguntungkan? Oke, ini yang setuju ya. Karena itu akan sangat merugikan nih kalau kita mengurangi kemampuan dari Bukilik yang sebenarnya men ya.
Yang keenam ya, ini memang langsung enjah men ya, karena yang 3 sampai 5 nih nggak penting gitu ya. Yang keenam, aku penasaran karena menurutku Buklik tidak terlalu fleksibel ya, itu akan menyusahkannya nih ya. Kemudian yang ketujuh nih, Buklik juga terlalu tinggi ya, aku khawatir dia akan terluka nih men ya. Oke, dan di sini Myong setuju men ya dari komentar ini ya, karena menurut Myong juga Buklik ini bukan pemain yang fleksibel ya, atau pemain yang lincah gitu ya, dan dia ini tinggi bro ya, jadi akan sulit nih untuk menerima atau resif atau dig nih di bola-bola rendah gitu ya, jadi dia harus menangkuk lututnya itu sedalam mungkin ya, dan itu akan menyusahkan dia nih untuk melakukan serangan gitu guys ya. Jadi menurutku akan sangat merugikan nih kalau misalnya menjadikan Buklik sebagai outside hitter ya, dan apalagi harus membuat dia harus melakukan resif gitu ya, jadi kita akan kehilangan kemampuan Buklik yang sebenarnya gitu ya. Sementara di sisi lain Mega juga sama gitu guys ya. Jadi gimana nih kalau menurut kalian ya, komen-komen di bawah nih ya. Oke, jadi itu bro ya info kita hari ini ya. Kita jumpa lagi nih di video selanjutnya men ya. See you next video. Bye bye. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.